Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramal Damak, kelas F Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mendeskripsikan Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Sebelum saya mulai ke ayatnya, saya akan menjelaskan dulu tentang surat Al-Maidah ini. Surat Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Surat ini menempati urutan kelima dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, baru yang kelima Al-Maidah. Surat ini berada di juz 6 dan juz 7. Di juz 6 ada ayat pertama sampai 82. Di juz 7 ada ayat 83 sampai 120. Surat ini dinamakan surat Al-Maidah karena di dalam surat ini terdapat uraian mengenai pengikut-pengikut Nabi Isa yang menginginkan maidah atau hidangan. Mereka ingin makan hidangan dari langit. Karena ada uraian mengenai hal ini, maka surat ini dinamakan surat Al-Maidah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dulu ayat yang saya akan deskripsikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Baik, dari ayat pertamanya, dari kalimat pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa surah ini turun setelah Nabi hijrah, atau dapat dikatakan surat ini turun di Madinah, karena baru di Madinahlah terbentuk realnya kaum beriman. Maka dari itu, jika ada surat yang diawali dengan ya ayuhan nas, pada umumnya surat itu turun di Mekah. Perbedaan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu itu pada umumnya turun di Madinah. Ya ayuhan nas itu pada umumnya turun di Mekah. Lalu selanjutnya ada kalimat aufu bil 'uqud. Ada juga yang menamai surah ini sebagai surah Al-Uqud karena dari kalimat ini, aufu bil 'uqud. Uqud jamak dari akad, atau bisa disebut juga dengan janji. Akad seperti contohnya akad nikah, atau yang berhubungan dengan ekonomi yaitu akad jual beli. Akad nikah artinya ada seorang lelaki dan perempuan itu diikat, diikat hubungannya dengan kokoh, sehingga si perempuan tidak boleh lagi mencari lelaki lain dan lelakinya tersebut bertanggung jawab atas istrinya. Jika akad jual beli, jika sudah akad, si penjual barang tersebut tidak boleh mengambil lagi barang tersebut yang sudah dijualnya setelah akad. Si pembeli tidak boleh mengembalikan barangnya tersebut setelah akad. Begitu. Lalu kalimat selanjutnya yaitu uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Hewan ternak itu berupa unta, domba, sapi, dan masih banyak lagi. Namun ada ulama yang memperluas menjadi binatang ternak yang berkaki 4 yang halal. Ada lagi ulama yang memperluas binatang ternak dan unggas yang makan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah menjelaskan lagi ini,
di kalimat selanjutnya, illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Tadi Allah menyebutkan yang halal bagi kita, sekarang Allah menyebutkan yang tidak halal untuk kita. Allah menjelaskannya tetapi di ayat selanjutnya, yaitu di ayat ketiga. Apa saja yang tidak dihalalkan untuk kita, yaitu terdapat di ayat ketiga, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillah. Pokoknya ayat 3 ini berisi tentang apa-apa yang diharamkan untuk kita gitu, tidak dihalalkan untuk kita. Yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi sebelumnya Allah menyebutkan apa yang dihalalkan untuk kita, lalu setelahnya Allah menyebutkan apa-apa yang tidak boleh, yang tidak halal untuk kita. Selanjutnya yaitu kalimat selanjutnya, ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, yang artinya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Jadi kamu boleh makan ini, kamu boleh makan binatang ternak ini, kamu boleh. Tapi ada juga yang Allah haramkan. Terus Allah melarang lagi nih di sini, kamu tidak boleh memburu apapun ketika kamu sedang berihram. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ketika kita sedang berada di tanah haram atau kita sedang berihram haji atau umroh, kita harus memberikan ketenangan atau tidak mengganggu kepada seluruh makhluk Allah, termasuk tidak boleh membunuh nyamuk kan ketika sedang umroh haji. Pokoknya kita harus memberikan ketenangan kepada seluruh makhluk Allah. Dan kalimat terakhir di ayat ini adalah innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi hukum-hukum Allah ini pasti untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan umat manusia. Jadi hukum-hukum Allah ini wajib untuk kita patuhi. Di sini di ayat ini kita dituntut untuk memenuhi akad, memenuhi janji kita terhadap Allah, janji kita terhadap diri kita sendiri, janji kita terhadap orang lain. Jadi di surat ini menuntut kita untuk memenuhi janji-janji. Dan di sini juga terdapat larangan, terdapat perintah. Dan ada yang menarik dari ayat ini. Ayat ini tidak lebih dari 3 baris dan hanya terdapat 24 kata, tetapi mengandung berbagai macam masalah pokok pembahasan. Di sini terdapat berbagai macam pembahasan, padahal hanya terdapat 24 kata, tidak sampai 3 baris. Bahkan ada filosofis yang mengatakan, saya tidak bisa membuat kalimat seperti ini, hanya beberapa kata tapi mencakup berbagai pokok pembahasan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.